Mams, kali ini kita akan ngobrolin soal gimana caranya mewujudkan resolusi tahun 2023 anti gagal. Wah, judulnya kayaknya bombastis banget ya Mams. Nah, ini juga sebenarnya berdasarkan pengalaman saya Mams. Biasanya hampir tiap tahun resolusinya selalu sama. Karena mungkin 3 tahun yang lalu udah bikin resolusi, tahun depannya nggak terwujud, saya jadiin resolusi dan begitu seterusnya. Nah, untuk menghindari hal tersebut, ada satu metode yang bisa kita gunakan nih untuk membantu kita mewujudkan resolusi 2023. Nama metodenya adalah SOSTEK. Nanti teman-teman bisa lihat di sini ya. SOSTEK singkatan dari apa? Saya akan bahas satu persatu. Pertama, S-nya adalah situation analysis atau analisa situasi. Mams, sebelum membuat resolusi tahun 2023-nya apa, boleh ditulis dulu nih. Misalnya resolusi pertamanya adalah menambah penghasilan di 2023. Nah, kalau bisa itu lebih spesifik lagi. Misalnya ingin menaikkan minimal 20 juta penghasilan di 2023. Itu resolusi pertama, lalu kita bisa gunakan metode SOSTEK. Situation analysis, analisa dulu situasinya. Penghasilan tahun ini berapa? Misalnya penghasilan tahun ini per bulannya ada di 15 juta, di angka 15 juta misalnya. Nah, kemudian analisa lagi, selama ini saya bisa menghasilkan segitu karena saya kerjanya misalnya saya freelance, seminggu cuma 2 kali. Didetailin terus sampai sedetail mungkin. Lalu kemudian setelah analisa situasinya selesai, Mams bisa menentukan atau objektif atau tujuan-tujuannya. Tadi sudah disebutkan, misalnya tujuannya di 2023 adalah meningkatkan penghasilan sebesar sekian puluh juta misalnya. Jadi objektif atau tujuannya harus jelas. Jadi jangan ngambang, misalnya gini, saya di 2023 pokoknya pengen lebih tajir dari sekarang. Pengen lebih tajirnya tuh gimana gitu ya. Jadi pastikan objektifnya atau tujuannya jelas. Setelah dapat tujuannya, lalu kita turunin lagi menjadi yang namanya strategi. Mungkin Mams udah sering, udah sering dengar kata strategi. Nah Mams, biasanya banyak dari kita yang gagal mewujudkan resolusi kita karena kita hanya bikin, mau penghasilan mencapai sekian juta misalnya di tahun ini. Sudah, habis itu kita hanya berusaha semampunya ya, kalau lagi sempet kita bekerja maksimal, atau misalnya kalau lagi semangat dan lain-lain. Tapi kalau nggak diturunin jadi strategi, hal itu mungkin akan membuat resolusi kita tidak akan tercapai, atau mungkin tercapainya lebih lama dari yang seharusnya. Di strategi ini adalah kita menuliskan bagaimana cara kita untuk meraih resolusi tersebut. Misalnya nih, kita tulis pertama, mencari pekerjaan tambahan misalnya. Lalu kedua, mau carinya di mana? Misalnya carinya entah di internet atau tanya ke teman-teman dan seterusnya. Jadi pastikan tadi sudah ada tujuannya, turunin lagi ke strategi. Dari strategi, Mams belum berhenti di situ, turunin lagi menjadi lebih detail ke yang namanya taktik. Jadi strategi dan taktik berbeda ya. Taktik ini turunan dari strategi, di mana di situ kita udah makin kebayang. Tadi mau cari pekerjaan tambahan. Di bagian taktik ini, pastikan lagi lebih detail. Misalnya nanti mau cari lewat internet, mau nanya ke teman, bahkan kita ngelis nih teman-teman lama kita yang dulu misalnya pernah bekerja sama dengan kita. Misalnya saya tulis, saya pernah kerja sama Rianti, saya cari lagi nomor teleponnya, saya tulis di bagian taktik dan saya bikin lebih detail. Besok jam 3, misalnya jam 3 sore saya akan menelpon Rianti untuk menanyakan apakah dia punya informasi tentang pekerjaan tambahan untuk saya. Jadi saya ulangin lagi ya, strategi aja nggak cukup, strateginya sudah dibikin nih, cari pekerjaan tambahan, turunin lagi jadi taktik. Misalnya lebih detail lagi, tanya ke Rianti, dia biasanya punya banyak info tentang pekerjaan tambahan misalnya. Nah, dari strategi, taktik, turun lagi nih Mams ke action. Nah, di bagian action ini kita akan memastikan bahwa apa yang sudah kita bikin nih strateginya dan tekniknya berjalan dengan baik. Tadi kita sudah merencanakan, saya misalnya tadi mau nelpon Rianti besok jam 3 sore. Nanti besok jam 3 sore, saya bahkan kalau bisa saya pasang alarm atau saya pasang reminder ya di kalender saya, atau saya tempel post-it, telepon Rianti jam 3 sore. Kemudian saya nelpon dia, itu sudah masuk ke action dan seterusnya. Nah Mams, kemudian last but not least adalah kontrol. Jadi tadi hanya sebagai contoh-contoh aja ya, tapi dari banyak resolusi yang sudah Mam tuliskan, nanti setiap 1 minggu sekali atau setiap 2 minggu sekali, pastikan Mams untuk cek dan recheck lagi. Apakah nih selama 1 minggu atau 2 minggu ini
saya sudah mengerjakan atau melakukan strategi saya, sudah melaksanakan taktik saya, sudah melakukan action dan seterusnya. Karena Mams, biasanya yang paling sering bikin resolusi kita gagal adalah karena di awal-awal kita semangat, udah sampai bikin to-do listnya segala macem, tapi kita nggak ngontrol, kita nggak cek dan recheck. Atau misalnya kelamaan, ngeceknya nih setelah 3 bulan, yang ada motivasi kita sudah menurun, banyak kesempatan yang mungkin sudah hilang karena waktu yang terlalu panjang. Jadi pastikan untuk mengontrol mungkin seminggu atau 2 minggu sekali. Nah, itu tadi metode SOSTEK, teman-teman bisa lihat lagi nanti di sini SOSTEK singkatan dari apa. Oke, itu tipsnya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu di tips-tips selanjutnya. Bye!